Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra dari Universitas. Di sini saya akan menjelaskan peralatan dan sistem kelistrikan. Sebelum melaksanakan, langkah baiknya selesai. Di sini saya sudah menggunakan APD alat pelindung diri seperti topi melindungi kepala dari benda jatuh atau benturan-benturan. Dan di sini saya sudah menggunakan kacamata untuk melindungi mata dari percikan atau benda tajam. Dan di sini saya menggunakan sarung tangan fungsi untuk melindungi tangan dari gesekan benda tajam. Dan di sini saya menggunakan fungsi untuk menjaga badan. Dan saya sudah menggunakan sabuk safety fungsi untuk melindungi kaki dari benda jatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang saya gunakan. Di sini ada obeng berfungsi untuk membuka atau mengencangkan baut. Dan di sini ada tang berfungsi untuk memotong atau mengupas kabel. Dan di sini ada touchpen berfungsi untuk mengecek arus listrik. Dan di sini ada kontaktor berfungsi untuk menghubungkan atau memutus arus besar ke motor. Cara kerjanya ditarik elektromagnet saat koil aktif. Dan di sini ada relay berfungsi untuk saklar otomatis arus kecil. Cara kerjanya elektromagnet menarik kontak NC atau NO. Dan di sini ada MCB 3 pas berfungsi untuk pelindung hubung singkat dan beban berlebih. Cara kerjanya memutus otomatis bila arus lebih. Dan di sini ada terminal blok berfungsi untuk menyambungkan kabel antara komponen. Cara kerjanya sekrup menjepit kabel. Dan di sini ada solenoid berfungsi mengubah listrik menjadi gerak dorong atau tarik. Cara kerjanya koil menghasilkan gaya magnet. Dan di sini ada VFD, fungsinya untuk mengatur kecepatan dan frekuensi motor 3 pas. Cara kerjanya mengubah frekuensi dan tegangan output. Dan di sini ada silinder berfungsi untuk menggerakkan mekanik dengan udara tekan. Cara kerjanya tekanan udara mendorong piston. Dan di sini ada sensor proximity berfungsi untuk mendeteksi benda tanpa sentuhan. Cara kerjanya induktif logam atau kapasitif non logam. Dan di sini ada motor listrik 3 pas berfungsi untuk mengubah energi listrik ke gerak putar. Cara kerjanya medan magnet selektor memutar motor. Dan di sini ada komputer berfungsi untuk membuat diagram dan di sini ada PLC dan HMI. PLC berfungsi untuk sistem otomatis, dan HMI berfungsi antar muka antara manusia dan mesin. Ketika PFD ditekan, maka indikator akan menyala dan rangkaian akan siap digunakan. Ketika PB forward ditekan, maka motor akan putar searah jarum jam. Dan ketika PB stop ditekan, maka lampu indikator mati dan motor juga akan mati. Ketika PB reverse ditekan, maka indikator menyala dan motor akan berputar searah melawan arah. Dan ketika PB stop ditekan, maka lampu indikator mati dan motor pun mati. Dan ketika kita menekan PB solenoid, maka lampu indikator akan menyala dan piston akan maju. Jika kita menekan PB stop, silinder akan mundur. Jika tombol PFD ditekan, maka rangkaian siap digunakan. Dan ketika PB forward ditekan, maka lampu indikator nyala, motor berputar secara forward. Dan ketika PB stop ditekan, maka
lampu mati dan motor juga mati. Dan ketika PB rem ditekan, maka lampu indikator menyala dan motor akan berputar melawan arah jarum jam. Dan ketika saya tekan PB stop, maka lampu mati dan motor juga mati. Selanjutnya kita tekan PB solenoid, maka lampu indikator menyala dan piston maju. Dan ketika saya menekan PB stop, maka lampu indikator mati dan piston mundur. Ketika mundur ditekan, maka lampu indikator menyala dan sensor siap digunakan. Ketika sensor 1 ditekan, maka lampu indikator menyala dan motor berputar searah jarum jam. Dan ketika sensor 2 ditekan, maka lampu indikator menyala dan piston maju ke depan selama 5 detik. Lalu reverse menyala selama 8 detik dan motor berputar. Dan ketika kita menekan PB emergency, maka lampu emergency menyala dan semua sistem mati. Ketika PB PFD ditekan, maka lampu indikator menyala dan seluruh rangkaian siap digunakan. Dan ketika PB forward ditekan, maka lampu indikator menyala dan motor berputar secara forward. Dan ketika PB stop ditekan, maka motor akan mati, lampu indikator menyala. Dan ketika PB reverse ditekan, maka lampu indikator menyala dan motor akan menyala secara reverse. Dan ketika kita menekan PB stop, maka lampu indikator menyala dan motor mati. Ketika kita menekan PB solenoid, maka piston maju. Dan ketika kita menekan PB stop, maka piston. Ketika mundur ditekan, maka lampu indikator menyala dan sensor siap digunakan. Ketika sensor 1 ditekan, maka lampu indikator menyala dan motor akan menyala secara forward. Dan ketika sensor 2 ditekan, maka indikator menyala dan piston maju selama 5 detik. Dan reverse menyala dan motor searah reverse selama 8 detik. Dan ketika emergency ditekan, maka seluruh rangkaian mati. Di sini kesimpulan yang kita dapatkan dalam melakukan proses otomatis adalah dan AMD dan menggunakan waktu